Halo anak-anak kelas 11 MIPA SMA Santo Yosef Lahap. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi sehat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari jenis entalpi reaksi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai delta H berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess menyatakan perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Misalkan A membentuk B, ini dihasilkan delta H1. Kemudian tahap yang kedua, reaksi A sebelum membentuk B terlebih dahulu membentuk C, kemudian C membentuk D, kemudian membentuk B. Maka ini misalnya kita tuliskan delta H2, ini delta H3, ini delta H4. Maka menurut hukum Hess, tahap 1 atau secara langsung atau delta H1 itu sama dengan tahap 2 ya, jadi delta H2 tambah delta H3 tambah delta H4. Tipe soal hukum Hess diantaranya ada beberapa. Yang pertama adalah diketahui siklus atau bagan. Kemudian yang kedua diketahui dalam bentuk diagram energi. Yang ketiga diketahui dalam bentuk reaksi. Dan yang keempat diketahui dalam bentuk data delta HF. Nah, supaya lebih paham, mari kita bahas satu persatu. Untuk contoh soal yang pertama, kita bahas tentang hukum Hess yang berbentuk siklus atau bagan. Perhatikan siklus pembentukan 2 mol SO3 berikut ini. Untuk membentuk 2 mol SO3 bisa dengan cara langsung, yaitu 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Bisa juga 2S direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2SO2 terlebih dahulu, kemudian direaksikan kembali dengan O2 menghasilkan 2SO3. Nah, menurut hukum Hess, jalannya reaksi itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Maka dapat kita tuliskan rumusnya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, maka delta H1 dapat kita cari karena delta H2 dan delta H3 sudah diketahui. Nah, langsung saja berarti minus 593 ditambah minus 197 kilojoule. Kemudian hasilnya adalah minus 790 kilojoule. Yang ditanya pembentukan 1 mol. Maka pembentukan 1 mol ya. Pembentukan 1 mol SO3 sama dengan minus 790 kita bagikan dengan 2 karena ini adalah 2 mol. Berarti hasilnya adalah minus 390 kilojoule per mol. Berikutnya kita lihat contoh yang menggunakan diagram energi. Nah, di sini diketahui diagram pembentukan H2O. H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O.
Kemudian ditanya, tentukan harga entalpi penguapan 1 mol H2O. Nah, maka kita perlu menggarisbawahi penguapan. Nah, kalau penguapan berarti wujudnya dari cair menjadi gas, ya. Ini kuncinya. Kemudian kita perhatikan kembali diagram. Ini sudah diketahui data untuk pembentukan H2O liquid, maka datanya adalah minus 285, sedangkan untuk pembentukan H2O gas minus 242. Yang ditanya penguapan, berarti dari liquid ke gas. Nah, untuk penguapan 1 mol H2O berarti dari liquid ke gas, maka dari sini ke sini. Ya, tanda panahnya ke atas berarti delta H-nya pasti positif. Oke, maka delta H-nya sama dengan, karena tanda panahnya mengarah ke atas, maka produk dikurang reaktan, berarti minus 242 dikurang dengan reaktannya tadi minus 285, berarti sama dengan positif 43 kilojoule. Contoh soal berikutnya, cara menentukan delta H apabila diketahui reaksi. Diketahui 3 buah persamaan reaksi. Yang pertama, H2 gas tambah F2 gas menghasilkan 2HF gas, delta H-nya minus 537 kilojoule. Kemudian reaksi yang kedua, C solid direaksikan dengan 2F2 gas menghasilkan CF4 gas, delta H minus 680 kilojoule. Reaksi yang ketiga, 2C solid direaksikan dengan 2H2 gas menghasilkan C2H4 gas, delta H sama dengan positif 52,3 kilojoule. Tentukanlah entalpi reaksi C2H4 gas tambah 6F2 gas menghasilkan 2CF4 gas ditambah 4HF gas. Misalkan ini kita anggap reaksi 1, ini reaksi 2, ini reaksi 3, kemudian ini reaksi 4. Maka untuk menentukan entalpi reaksi 4 dapat kita lakukan dengan menjumlahkan reaksi 1 sampai reaksi 3. Dengan catatan, kita perhatikan untuk reaksi 1, F2 dan HF itu sudah berada di posisi yang sama, yaitu F2 di posisi sebelah kiri tanda panah, HF di sebelah kanan tanda panah. Berarti reaksinya adalah tetap. Kemudian reaksi 2, F2 dan CF4 juga sama, sudah berada di posisi yang sama, maka ini juga reaksinya adalah tetap. Kemudian untuk atom HF pada reaksi 4 koefisiennya adalah 4, sedangkan pada reaksi 1 koefisiennya adalah 2, maka reaksi 1 itu kita kali 2 supaya sama dengan reaksi 4. CF4 pada reaksi 4 itu koefisiennya adalah 2, sedangkan pada reaksi 2 CF4 koefisiennya adalah 1, berarti ini juga kita kali 2. Kemudian untuk reaksi 3, posisi C2H4 itu berada di sebelah kanan tanda panah, sedangkan pada reaksi 4 C2H4 berada di posisi sebelah kiri. Artinya reaksi 3 itu harus kita balik. Ya, reaksinya harus dibalik. Kemudian jumlahnya sudah sama, koefisiennya sama-sama 1. Nah, perlu kalian ingat bahwa apabila reaksi dibalik, maka delta H-nya juga harus kita balik. Jadi kalau awalnya positif berarti menjadi negatif. Maka reaksinya menjadi ini tetap tetapi dikali 2, maka koefisiennya kita kalikan 2 semua.
Berarti reaksi 1 menjadi 2H2 gas ditambah 2F2 gas menghasilkan 4HF gas. Delta H-nya juga kita kalikan 2, maka menjadi minus 1074 kJ. Kemudian reaksi 2 juga tetapi dikalikan dengan 2, maka menjadi 2C solid ditambah 4F2 gas menghasilkan 2CF4 gas. Delta H-nya juga sama, kita kali 2, berarti menjadi 1360 kJ. Kemudian untuk reaksi 3 ini kita balik, berarti produknya menjadi reaktan, kemudian reaktan menjadi produk. Berarti ini menjadi C2H4 gas menjadi 2C solid ditambah 2H2 gas. Kemudian delta H-nya kita balik jadi negatif 52,3 kJ. Kemudian yang terakhir kita jumlahkan ketiga reaksi. Untuk atom yang sama di ruas kiri dan ruas kanan itu bisa dihilangkan atau dihapus. Maka ini 2H2 di ruas kiri, kemudian di sini di ruas kanan ya, sebelah kanan tanda panah, berarti kita coret. Begitu juga dengan C, 2CS, ini 2CS, coret. Kemudian kita jumlahkan, berarti C2H4 gas. Kemudian ini sejenis, tetapi karena di ruas yang sama maka kita jumlahkan, ditambah 6F2 gas menghasilkan 2CF4 gas ditambah 4HF gas. Maka delta H-nya tinggal kita jumlahkan ya. Berarti hasilnya sama dengan minus 2486,3 kJ. Contoh soal yang terakhir, cara menentukan nilai delta H apabila diketahui data delta HF. Nah, di sini diketahui delta HF H2O, delta HF CO2, dan delta HF CH4. Yang ditanya, hitunglah perubahan entalpi pembakaran dari CH4. Nah, maka untuk menentukan perubahan entalpi pembakaran, reaksi pembakarannya harus kita tulis terlebih dahulu. Berarti pembakaran berarti melibatkan O2, maka reaksinya adalah CH4 gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. Ini delta HC yang ditanya. Kemudian kita setarakan, ini hanya ada 4, ini 2, berarti ini dikali 2. O nya menjadi 4, berarti ini dikali 2. Nilai perubahan entalpi dari reaksi tersebut menurut hukum Hess adalah jumlah total perubahan entalpi pembentukan zat sesudah reaksi dikurangi dengan perubahan entalpi pembentukan sebelum reaksi, atau kita tuliskan delta H sama dengan
jumlah delta HF sesudah reaksi dikurangi jumlah delta HF sebelum reaksi, maka sama dengan delta HF dari CO2 delta HF CO2 ditambah 2 kali delta HF H2O dikurangi delta HF CH4 ditambah 2 kali delta HF dari O2. Ini karena koefisiennya 2, maka ini kita kali 2, sama ya, ini juga koefisien dia dikali 2, maka sama dengan kita masukkan data yang diketahui, berarti minus 394 ditambah 2 dikali minus 242, kemudian dikurangi minus 84 ditambah 2 kali 0. Kenapa 0? Karena delta HF dari O2 itu adalah 0 karena dia merupakan unsur bebas atau bukan senyawa, maka delta HF nya 0. Kemudian sama dengan minus 394 dikurang ini kali 2 berarti 484, kemudian minus dikali minus jadi positif 84, 2 kali 0 0 berarti dikurangi 0, maka hasilnya sama dengan minus 794 kilojoule. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.